Setelah menginterogasi Han Feng, Xiaoyan pun lalu kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Xiaoyan pun menemui Ye Zong untuk membahas masalah klan Xuan yang mendalam. Di situ Ye Zong pun memberitahu bahwa para bawahannya telah berhasil menemukan lokasi keberadaan mereka. Menurut informasi yang diterima, klan Xuan saat ini berada di sebuah manor bagian selatan kota Pil. Dan ternyata itu adalah kelompok yang sebelumnya berselisih dengan mereka saat berada di pasar lelang. Kilatan dingin pun melintas di mata Xiaoyan. Pada awalnya dia tak ingin membuat permusuhan dengan sekte tersebut. Namun karena pihak lain berani memprovokasinya, maka dia tentu tidak akan membiarkan masalah ini. Ye Zong yang menyadari Xiaoyan berniat menyerang klan Xuan pun sontak memberitahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat baginya untuk bertindak. Bagaimanapun tempat ini adalah kota Pil dan tuan muda mereka yaitu Chen Xian juga merupakan seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, hal ini pasti akan menarik perhatian Menara Pil serta kekuatan yang ada di belakangnya. Tentu saja ini bukan berarti Xiaoyan tidak boleh membalas kejadian semalam. Pada saat Pil Gathering dimulai nanti, para peserta akan pergi memasuki sebuah alam khusus. Ye Zong yakin ini adalah tempat terbaik jika Xiaoyan ingin membalaskan dendamnya. Xiaoyan pun tampak termenung sejenak setelah mendengar saran yang diberikan oleh Ye Zong. Bagaimanapun sekte Xuan memang tidak mudah untuk diatasi. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan hal ini akan menimbulkan masalah besar yang tiada habisnya. Sesaat kemudian, Ye Zong pun memberitahu Xiaoyan bahwa Panatua Cheng sedang menunggu di halaman depan untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sontak mengangguk dan bergegas pergi. Sesampainya di halaman depan, Panatua Cheng pun perlahan menghampiri Xiaoyan dan memberitahu bahwa tujuannya datang adalah untuk membawanya pergi ke Menara Pil. Selain untuk meredakan konflik dengan klan Xuan, Panatua Cheng juga memberitahu bahwa para tetua telah membuat kesepakatan dan akan mengizinkan Xiaoyan untuk mempelajari teknik jiwa seperti yang digunakan Cao Ying sebelumnya. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan dipenuhi kegembiraan dan segera mengucapkan terima kasih kepada Panatua Cheng. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi menuju pusat kota tempat di mana Menara Pil berada. Setelah mengikuti Panatua Cheng, mereka pun tiba di depan sebuah menara hitam setinggi 1000 kaki. Puncak menara ini bahkan sampai menembus awan dan sangat sulit bagi orang biasa untuk melihatnya. Mengikuti komando Panatua Cheng, Xiaoyan pun akhirnya sampai ke puncak menara. Dan di sana terdapat sebuah aula yang sangat megah. Panatua Cheng pun memberitahu bahwa ketua asosiasi yaitu Xuan Kongzi sudah menunggunya di dalam. Di masa lalu dia adalah teman baik Yao Chen, jadi Xiaoyan harus bersikap sopan padanya. Singkat cerita, Panatua Cheng pun lantas membawa Xiaoyan masuk ke dalam untuk menghadap sang ketua asosiasi. Sesampainya di dalam, Xiaoyan bisa melihat ada seorang lelaki berpakaian alkemis. Sosok lelaki yang tidak lain adalah Xuan Kongzi itu pun perlahan tersenyum sembari menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Mampu mencapai alkemis tingkat 7 di usia semuda ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan segelintir ahli di seluruh benua. Aku yang lama adalah Xuan Kongzi dan kau bisa memanggilku Old Xuan mengingat hubunganku dengan Yao Chen cukup baik di masa lalu. Xiaoyan pun sontak tersenyum mendengar pujian tersebut sembari memberikan salam penghormatan. Setelah perkenalan tersebut, Old Xuan pun meminta Xiaoyan agar melupakan masalah klan Xuan untuk sementara waktu, mengingat Pil Gathering akan segera dimulai. Selain itu, utusan Aula Jiwa yang muncul semalam masih sangat misterius, bahkan Old Xuan sendiri masih belum mengetahui siapakah dia sebenarnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit ragu dan memberitahu bahwa sosok itu kemungkinan adalah Old Mugu yang berasal dari Aula Jiwa. Xuan Kongzi pun sedikit tertegun, dia lalu bertanya apakah saat ini Yao Chen berada di tangan Aula Jiwa. Melihat ekspresi Xiaoyan yang menjadi suram, Old Xuan pun yakin kalau informasi ini sepertinya memang benar. Sambil menghela nafas berat, dia lalu mengatakan, orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan tak suka membentuk kelompok. Jika saat itu dia mendengar saranku dan menjadi tetua agung di Menara Pil, dia tentu tidak akan menjadi target dari Aula Jiwa. Meskipun Menara Pil memiliki kekuatan serta fondasi yang kuat, namun mereka masih tidak berani untuk menyatakan perang dengan Aula Jiwa. Hal ini menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki fraksi jahat tersebut. Di saat pembicaraan ini masih berlangsung, pintu aula pun tiba-tiba saja terbuka. Xiaoyan bisa melihat ada 3 sosok yang masuk ke dalam, dan diantaranya adalah Cao Ying dan juga Dan Chen yang dia temui saat ujian sebelumnya. Dan di belakang mereka berdua ada seorang pemuda berpakaian alkemis dengan lencana alkemis tingkat 7 puncak. Pemuda ini memiliki reputasi yang cukup tinggi dan dikenal dengan nama Song Qing. Di lain sisi, Cao Ying beserta Dan Chen juga tampak terkejut. Mereka sungguh tak menyangka Xiaoyan akan muncul di tempat ini. Sesaat kemudian, Cao Ying pun perlahan maju dan memberikan salam kepada Old Xuan yang tidak lain adalah gurunya sendiri.
Setelah kedatangan mereka bertiga, Old Swan pun perlahan bersuara dan memberitahu maksud dan tujuan mengumpulkan mereka semua. Karena masalah 3000 Burning Flame Pil Gathering kali ini telah menarik perhatian banyak fraksi termasuk Aula Jiwa. Dikarenakan menara pil sudah menyegel 3000 Burning Flame dalam waktu lama, api surgawi itu telah membentuk dendam terhadap menara pil. Jika sampai terlepas, api ini pasti akan langsung menyerang menara pil dan menimbulkan kerugian besar sebagai bentuk balas dendamnya. Selama bertahun-tahun menara pil sudah mengerahkan segala upaya, namun masih belum berhasil untuk menundukkannya. Selain itu, segel yang terpasang juga terus melemah karena kekuatan bintang yang dia serap. Oleh sebab itu, masalah ini harus diselesaikan secepatnya bagaimanapun caranya. Terlebih rencana Aula Jiwa kali ini kemungkinan adalah untuk menangkap api surgawi tersebut. Jika sampai gagal, mereka pasti akan menghancurkan segel pengekang dan membebaskan 3000 Burning Flame. Pada saat itu menara pil akan kacau balau dan hal ini sangat menguntungkan Aula Jiwa untuk mengumpulkan tubuh spiritual. Kekuatan 3000 Burning Flame sendiri sangatlah besar. Meskipun dia tidak termasuk dalam peringkat 5 besar, namun setelah menyerap kekuatan bintang, daya tahannya sangatlah tinggi dan tak bisa dihancurkan. Siapapun yang berhasil menguasainya, maka dia akan memiliki kemampuan regenerasi yang tak terkalahkan. Xuan Guangzi pun lalu menambahkan, alasan aku memanggil kalian kemari adalah karena aku berharap kalian bisa membantu menghentikan Aula Jiwa. Seisi aula pun seketika menjadi sunyi begitu kata-kata ini terdengar. Di situ Cao Ying pun lantas berkata, jika guru sangat takut kepada mereka, mengapa kau tidak melarang Aula Jiwa untuk berpartisipasi dalam kompetisi Pil Gathering ini? Old Swan pun memberitahu bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan, mengingat tidak ada larangan bagi siapapun yang memiliki kemampuan alkemis untuk ikut berpartisipasi. Aturan ini telah ditetapkan oleh pendiri Menara Pil dan tak boleh dirubah apapun alasannya. Karena masih tersisa 7 hari sebelum Pil Gathering dimulai, Old Swan pun meminta mereka semua untuk tetap berada di Menara Pil. Dengan begitu mereka bisa berlatih dengan tenang tanpa harus khawatir ada pihak lain yang menyerang secara tiba-tiba. Setelah menjelaskan semua itu, Old Swan pun lantas melemparkan sebuah gulungan kepada Xiaoyan sembari berkata, aku dengar kau cukup tertarik dengan teknik jiwa yang digunakan Ying Er. Kalau begitu, ambillah dan pelajari gulungan yang kuberikan ini. Meskipun ini bukanlah teknik tingkat tinggi, namun keberadaannya sudah termasuk barang langka di dunia luar. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih atas pemberian ini. Setelah itu, mereka semua pun pamit dan bergegas pergi meninggalkan aula tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya tiba di ruangan yang telah disediakan. Karena sangat penasaran, Xiaoyan pun langsung membuka gulungan teknik pemberian Old Swan dan berniat untuk mempelajarinya saat ini juga. Begitu gulungan terbuka, beberapa informasi teknik pun seketika masuk ke dalam pikiran Xiaoyan layaknya sebuah air mengalir. Sementara Xiaoyan tenggelam dalam pelatihannya, waktu pun terus berjalan dan tak terasa beberapa hari pun telah berlalu. Selama periode ini, kota Pil benar-benar tenang dan tak ada kekacauan sedikit pun. Hanya ada para alkemis yang terus berdatangan dan bersiap untuk menyaksikan kompetisi alkimia termegah yang ada di benua Dogi. Fraksi besar maupun kecil yang tak terhitung jumlahnya pun terus berdatangan dan mengirim alkemis terbaik mereka. Tampaknya keberadaan 3000 Burning Flame benar-benar telah menarik perhatian semua orang. Kembali ke ruangan Xiaoyan, setelah berlatih cukup lama, pemahaman Xiaoyan terhadap teknik jiwa benar-benar telah meningkat pesat. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan ada sebuah pembatas di dalam jiwanya. Xiaoyan yakin selama dia bisa menembus penghalang ini, maka kondisi jiwanya kemungkinan akan masuk ke ranah negara jiwa dan bisa dianggap sebagai guru alkemis sejati. Setelah pelatihannya itu berakhir, Xiaoyan pun lantas pergi keluar untuk menemui yang lainnya. Di situ Yezong pun memberikan beberapa kotak giok berisikan 2 set bahan obat langka yang dibutuhkan Xiaoyan untuk memurnikan pil nantinya. Dengan adanya 2 set bahan lengkap ini, Xiaoyan akan memiliki 2 kesempatan jika dia sampai gagal dalam percobaan pertama. Singkat cerita, hari di mana kompetisi Pil Gathering dimulai pun akhirnya tiba. Pada saat ini, kota Pil benar-benar padat dan dipenuhi alkemis dari seluruh penjuru benua. Setelah semua persiapan selesai, Xiaoyan dan yang lainnya pun bergegas pergi menuju arena kompetisi. Dengan penuh keyakinan serta semangat yang membara, Xiaoyan benar-benar sangat antusias apakah dia bisa mengamankan posisi pertama, sama seperti yang dilakukan oleh Yalao di masa lalu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
fade away.